Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran daring kali ini. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang lalu pada KD 3.11, yaitu mempersiapkan laporan kas kecil. Materinya mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai rumus PDA, yaitu H sama dengan U plus M. Dan kolom-kolomnya juga sudah kita pelajari. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan materi kali ini. Saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara membukukan atau mencatat persamaan dasar akuntansi itu dengan transaksi 1 bulan. Sebagai contoh adalah seperti ini. Coba kamu perhatikan. Di sini ada transaksi selama 1 bulan, yaitu di bulan Agustus 2019 pada perusahaan jasa bengkel cepat. Pada awal Agustus, 1 Agustus, ada kekayaan harta yang berupa kas berjumlah 5 juta rupiah, perlengkapan bengkel 10 juta, peralatan bengkel 25 juta, dan total hartanya 40 juta. Untuk bagian utang dan modal terdiri dari utang usaha 10 juta, kemudian modal aris 30 juta, sehingga total utang dan modal 40 juta. Nah, kemudian selama bulan Agustus 2019, terjadi transaksi, yaitu pembelian perlengkapan bengkel sebesar 7 juta, penerimaan uang dari pelanggan 8.800.000, beban yang dibayar pada bulan Agustus sebesar 2.500.000, utang yang dibayar pada kreditur 9.500.000, untuk prive Tuan Aris 500.000, dan perlengkapan bengkel yang habis dipakai sebesar 4 juta rupiah. Kemudian, bagaimana pelaksanaan memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi? Nah, langkah pertama adalah mempersiapkan kolom, ya, kolom yang dulu sudah saya sampaikan, kemudian diberi judul persamaan dasar akuntansi bengkel namanya cepat, periodenya 31 Agustus 2019. Nah, untuk kolomnya sesuai dengan transaksi yang ada, yaitu kas, perlengkapan bengkel, kemudian peralatan bengkel, itu di bagian harta, dan bagian utangnya, utang usaha dan modal. Kemudian langkah pertama dalam transaksi itu, kita memasukkan dulu kekayaan yang ada, yaitu saldo per 1 Agustus. Ini, nah, harta dan utang modal ini kita masukkan dulu awal pertamanya ke dalam kolom yang pertama, yaitu di sini kas 5 juta, perlengkapan 10 juta, peralatan bengkel 25 juta. Nah, untuk utangnya, utang usaha 10 juta dan modal 30 juta. Gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah kedua, kita memasukkan transaksi yang terjadi 1 bulan, satu demi satu, sesuai dengan perubahan yang terjadi. Nah, untuk transaksi yang pertama, di sini pembelian perlengkapan bengkel secara kredit 7 juta. Analisanya berarti perlengkapan bengkel ini bertambah
kita tulis di perlengkapan bengkel 7 juta, karena membeli kredit sehingga kita masukkan ke dalam utang usaha, ini 7 juta. Utang usahanya tambah 7 juta. Sehingga kekayaan harta dan utang dan modal pada saat itu posisinya menjadi kas tetap 5 juta, perlengkapan bengkel 17 juta, karena sudah ditambah 7 juta, peralatan bengkel 25 juta. Sedangkan utang usaha menjadi 17 juta dan modal 30 juta. Kita lanjutkan untuk transaksi kedua, penerimaan uang dari langganan 8.500.000. Kalau penerimaan berarti uang kita bertambah, analisanya begitu, dan modal kita bertambah. Sehingga analisanya kita lihat di sini. Kasnya bertambah 8.500.000 dan kita masukkan ke dalam kolom modal 8.500.000. Sehingga posisi keuangan saat itu berubah menjadi kasnya 13.500.000, perlengkapan 17 juta, peralatannya 25 juta, sedangkan utang usaha tetap dan modal usaha menjadi 38.500.000. Kita lanjut transaksi yang ketiga, beban yang dibayar di bulan Agustus sebesar 2.500.000. Analisanya berarti kita bayar beban. Nek, kalau bayar beban, berarti kas kita berkurang. Kita tulis di kolom kas dengan tanda kurung. Tanda kurung ini menunjukkan berkurang. Ya. Kemudian, karena kita bayar beban, maka di sini modalnya menjadi berkurang juga, 2.500.000. Sehingga kita tulis di kolom kas dan kita tulis di kolom modal. Maka posisi saat itu setelah terjadi transaksi ketiga, modalnya menjadi 11 juta, perbekalannya tetap, peralatannya tetap, modalnya bertambah menjadi berkurang menjadi 36 juta, dan untuk utangnya tetap 17 juta. Untuk transaksi yang keempat kita lihat, membayar utang pada kreditur 9.500.000. Analisanya kalau bayar utang berarti duit kita gimana? Berkurang ya. Maka kasnya di sini kata tulis kasnya di dalam kurung menunjukkan berkurang, dan utangnya kita yang punya utang dulu 17 juta menjadi berkurang. Ini kita tulis 9.500.000. Sehingga posisi keuangan saat itu untuk kas menjadi 1.500.000, perlengkapannya 17 juta, peralatannya tetap, kemudian utang usahanya menjadi berkurang 7.500.000 dan modalnya tetap 36 juta. Untuk transaksi kelima, pengambilan prive 500.000, maka analisanya kalau mengambil berarti uangnya berkurang. Maka kasnya berkurang, kita tulis di sini di kolom kas 500.000, dan modalnya juga berkurang, ini di dalam kurung 500.000. Maka posisi keuangan yang berubah adalah kasnya tinggal 1 juta, yang lain tetap, perlengkapan, peralatan, utang tetap posisinya, sedangkan modalnya berkurang menjadi 35.500.000. Untuk transaksi yang terakhir adalah perlengkapan bengkel yang dipakai adalah 4 juta. Nah, perlengkapannya dulu punya berapa? Kita lihat. Perlengkapan dulu punya 17 juta. Kalau dipakai 4 juta, ya, ini dalam kurung ya, maka menjadi berkurang. Dan modalnya juga berkurang. Ini dalam kurung. Dan ini juga dalam kurung.
Sehingga posisi yang setelah transaksi terakhir, kasnya menjadi 1 juta, perlengkapan bengkel menjadi 13 juta, peralatannya 25 juta, utang usaha 7 juta 500, dan modalnya menjadi 31 juta 500. Bagaimanakah penyeimbangan, balance-kah antara harta dan utang? Kita jumlah total dari kas 1 juta ditambah perlengkapan 13 juta tambah peralatan 25 juta, totalnya adalah 39 juta. Sedangkan utang 7 juta 500 dan modal 31 juta 500, maka totalnya menjadi 39 juta. Seperti itu. Sehingga angka tersebut antara harta dan utang modal jumlahnya sama. Debit dan kredit jumlahnya sama, ya. Sehingga sudah balance. Nilai kemungkinannya pekerjaannya adalah benar. Jelas nggih? Ya. Nanti kita coba pada saat latihan kamu kejelasannya sampai di mana. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.